Mikroplastik dalam tubuh ikan akan mengakibatkan kerusakan organ pencernaan, mengurangi cadangan energi, mengganggu sistem reproduksi, dan menyebabkan kematian. Ikan-ikan yang mengonsumsi mikroplastik memiliki daya reproduksi rendah dan turunan yang dihasilkannya secara tidak langsung terpapar mikroplastik. Di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, misalnya, muncul ancaman kepunahan pada hiu gangga karena ketidakseimbangan populasi konsumen di bawahnya akibat mikroplastik. Fenomena ini dapat mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kedua, mikroplastik di lautan berdampak juga terhadap kesehatan manusia. Saat kita mengonsumsi ikan yang terkontaminasi mikroplastik, partikel-partikel tersebut dapat memasuki tubuh dan memiliki potensi efek negatif terhadap kesehatan, seperti masalah perdagangan atau iritasi, pada sistem pencernaan manusia. Perandangan terjadi akibat penusukan partikel dan gesekan mikroplastik pada dinding organ. Perandangan itu bisa memicu kanker atau tumor. Selain itu, mikroplastik dapat mengganggu sistem endokrin, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernapasan, dan pembengkakan usus. Selain pada ikan, kandungan mikroplastik ditemukan juga dalam garam. Ketika manusia mengonsumsi garam-garam yang terkontaminasi mikroplastik, maka tubuhnya berpotensi mengalami gangguan dan kerusakan. Berdasarkan data dan fakta, teman-teman ada beberapa pertanyaan penutup menggali bersama data dan fakta yang tadi. Yang pertama, teman-teman, apa akibat mikroplastik atau partikel-partikel plastik kecil di laut terhadap ekosistem atau kehidupan di laut? Oke, silakan. Ketangan sebut dengan nama. Perkenalkan, nama saya Tuhan. Saya akan menjelaskan akibat dari mikroplastik bagi tatanan ekosistem laut. Di antaranya yaitu merusak tatanan rantai makanan. Yang kedua yaitu menjadi toksis dan racun jika dikonsumsi biota laut. Terima kasih kesimpulan. Yang lain? Baik, terima kasih. Nama saya Marcelinus Fernando Marsal. Dampak dari mikroplastik terhadap ekosistem laut, berdasarkan yang saya dengar tadi dan saya baca tadi, yang pertama yaitu terhadap rantai makanan bagi ekosistem yang ada di laut. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan yaitu ikan teri dan ikan tokol. Ikan teri dan ikan tokol ini berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan bahwa ikan teri dan ikan tokol tersebut sudah mengalami terkena racun dari mikroplastik. Yang kedua tadi, dampak dari mikroplastik terhadap ekosistem laut terkena juga bagi kesehatan manusia. Karena manusia yang sering atau yang pernah memakan ikan dan ikan tersebut sudah terkena mikroplastik, maka akan terkena juga kepada manusia yang mengonsumsi ikan tersebut. Yang masif, udara, air, laut, tanah, dan emisi karbon. Sampah termasuk sampah pangan bertumpuk di mana-mana. Selain itu, terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Hutan, kebakaran, lahan pertanian, pantai, dan lapisan ozon. Itu semua sudah rusak. Penyebab utama dari krisis lingkungan hidup ini adalah kita sendiri.
manusia yang menjadikan alam sebagai objek dan alat pemuat nafsu, materialistis dan konsumtifnya. Egoisme manusia telah merusak alam, tetapi selanjutnya kerusakan alam akan merusak manusia itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari kita dan untuk kita yang buat dan kita yang benar juga. Seperti pengalaman dari teman-teman, yaitu ujung-ujungnya benar kita. Oke. Selanjutnya kita akan menimba dari kitab suci. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semuanya itu menjadi makananmu. Namun, kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu kuberikan kepada tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi serta segala isinya. Perasaan teman-teman ketika mendengar penciptaan alam semesta. Perilaku manusia yang menunjukkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugas yang relasi dengan Tuhan yang lain. Ternyata kita ini dari bawah. Dulu di sana ada sekali kelelawar yang besar, tapi karena manusia dalam menjaga relasinya dengan lingkungan kita, seperti mereka pergi peduli akibatnya kita tidak satu tahun semua hewan yang di sana kan. Coba jangan lupa menjadi kelelawar besar. Perilaku masa buruk terhadap lingkungan, atau mungkin teman-teman memiliki pendapat lain mengenai berita-berita yang sering terjadi apalagi tentang ekologi integral atau tentang kerusakan alam kita ini. Mungkin ada pendapat teman-teman yang mau di-sharing. Kalau kita lihat mungkin ada yang lewat TikTok atau di televisi, pasti ya teman-teman sekalian pernah melihat bagaimana berita-berita tersebut disiarkan di mana akibat kepada manusia. Apakah teman-teman ini bagaimana perasaan teman-teman terhadap hal tersebut? Iya Kak, seperti yang viral yang prewedding di Bromo kemarin, yang mengakibatkan ada tumbuhan-tumbuhan di sana apa? Mungkin itu tren atau gimana kan? Akhirnya merugikan merugikan tempat yang sudah bagus, sudah lama orang menginginkan untuk ke sana, mereka buat itu saja rusak. Mungkin ada teman-teman yang lain juga mengenai perilaku manusia yang tidak menghargai ciptaan yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita. Mungkin ada tanggapan yang lain.
selama 200 tahun Mbak bisa terurai. Tadi kalau selama 200 tahun manusia masih membuat terus sampah, maka air laut akan dikumpul di sana. Baik adik-adik, terima kasih atas sharing dan pendalaman firman yang telah adik-adik sampaikan atau kita dengar dan renungkan bersama-sama, di mana mengenai teks kitab suci yang telah kita dengarkan mulai dari awal penciptaan sampai hari ini, yang dimana kita sudah berada di tempat ini, dimana kita semua sudah diberi tugas untuk tetap menjaga alam semesta. Allah yang menciptakan segala semesta dan segala isinya yang teratur dan terpadu. Dalam hal ini kita tidak boleh merusak tatanan yang sudah Allah ciptakan. Dalam hal ini juga kita harus menjaga alat ciptaan seperti yang di luar. Misalnya kalau ada teman-teman melihat bapak mama atau siapapun yang menebang pohon, pastikan kita harus memberi solusi supaya pohon yang sudah ditebang harus ditanam lagi dengan yang baru. Begitupun kalau kita pergi ke laut, pastikan kita punya mata gatal sekali kalau melihat sampah-sampah yang berserakan di laut. Bagaimana sekali perasaan kita melihat keindahan alam yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu kita sia-siakan begitu saja. Begitupun mengenai sampah ataupun hal-hal lain seperti kita lihat di lingkungan kecil atau di rumah kita masing-masing. Jangan sampai rumah kita gersang begitu saja. Setidaknya kita menanam bunga atau bagaimana. Begitupun kalau pribadi saya, kalau saya pergi libur, kalau depan rumah gersang atau bagaimana, saya pasti mata saya punya tangan gatal sekali untuk langsung membersih pelajaran rumah. Setidaknya ada kita punya hasil tangan untuk ditanam. Bisa tanam mangga atau buah-buahan. Kalau teman-teman lagi tidak terlalu suka dengan bunga, pasti tanam untuk tempat tertentu. Misalkan untuk tempat nongkrong, untuk menginspirasi. Lalu untuk perempuan pastikan kalau selain menanam bunga, bisa juga diselingi dengan menanam sayur. Itu salah satu menjaga alam kita tetap baik adanya. Lalu dalam hal ini manusia diciptakan dengan berbagai macam perilaku. Pasti kita semua memiliki perilaku yang berbeda-beda. Kita pun tidak harus dipaksakan untuk berperilaku baik, tetapi mulai dari saat ini pastikan kita harus tanamkan, kita harus memiliki kesadaran untuk tetap menciptakan alam semesta. Karena kita lihat sekarang cuaca sekarang tidak tentu, di mana kadang panas, kadang hujan, sehingga di mana alam semesta ini sekarang kayaknya semakin tidak bersahabat dengan kita. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari kita semua untuk menciptakan kembali bagaimana alam kita tetap terjaga agar alam ini tetap asli adanya. Baik teman-teman, dalam hal ini pula saya mau tanya, mungkin teman-teman ada program kelas, misalnya di taman ada program untuk buat bunga. Mungkin dari ketua kelasnya bisa buat program. Kalau ada barang-barang bekas atau handuk bekas, bisa juga dibuat buat pot. Kalau kami pas SMA gunakan handuk bekas untuk buat pot bunga yang dari semen. Lalu walaupun tidak ada air, pastikan setidaknya kita ada tanggung jawab untuk membuat kita punya perasaan dan menjaga. Kita teman-teman ada program yang mau direncanakan atau untuk program kelasnya.
untuk hias kelas atau mungkin di rumah juga yang macam bersama itu untuk tanam sesuatu juga kan bisa bermanfaat untuk kita semua atau juga tanam jagung kan bagus jika kita setidaknya kita ada memberi tanah, memberi kehidupan berguna untuk tanah itu sendiri maupun untuk kita. Hari ini keluarga yang sudah datang dari Ika sangat baik karena sudah memberikan kami KTPS. Jujur baru pertama kali kami mengenal tentang KTPS dan kami sangat senang karena kedatangan dari kakak-kakak hari ini. Jadi kami bisa mengenal bagaimana itu KTPS. Harapannya semoga Unika semakin maju dan menjadikan mahasiswa-mahasiswa unggulan dan berprestasi. Kami perwakilan dari SMA Santa Maria IT. Hari ini kami sangat senang karena ada kunjungan dari kampus Unika Santo Paulus IT bersama Romo Frans dan kakak-kakak Unika dari prodi kejurusan teologi. Kakak-kakak Unika dari prodi teologi menjelaskan tentang tema yaitu ekologi integral. Kami diajarkan bagaimana kami untuk merawat lingkungan alam sekitar khususnya di daerah pantai karena kami bersekolah di daerah pantai menjaga lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari prodi teologi karena telah memberikan edukasi kepada kami mengenai untuk menjaga lingkungan alam sekitar. Semoga dengan apa yang telah mereka berikan kepada kami bisa kami terapkan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan di daerah sekitar pantai. Pertama-tama, terima kasih kepada kakak-kakak dari Unika yang sudah memberikan materi kepada kami yang ada di Santa Maria IT. Apalagi tema katekesenya sangat menarik, yaitu tentang ekologi integral. Materi di dalamnya juga terkait dengan melestarikan lingkungan hidup, melestarikan bumi ini. Jadi sesuai dengan kondisi kami yang ada di IT, dengan suhu yang sangat tinggi, apalagi ini sangat panas, semoga dengan melakukan reboisasi atau penghijauan, suhu di IT ini semakin menurun. Itu saja dari saya, terima kasih. Salam ekologi. Halo semuanya, kami siswa-siswi dari SMA Santa Maria IT. Hari ini kami sangat senang karena ada kunjungan dari kampus Unika Santo Paulus IT bersama Romo Frans dan kakak-kakak dari jurusan teologi. Dari SMA Santa Maria IT, salam ekologi integral. Signore, laudato si, omni Signore.